Pak Man adalah seorang pengamen tunanetra yang tinggal di sebuah kota kecil bersama istri dan ketiga anaknya, Davi, laki-laki, dan Arvan. Meskipun kondisinya sakit, Pak Man tidak pernah menyerah. Setiap hari, ia mengamen di perempatan jalan, menyanyikan lagu-lagu yang menyentuh hati orang-orang yang lewat. Suaranya yang merdu, seperti membawa harapan bagi banyak orang yang mendengarnya. Pak Man melakukan semua ini demi anak dan istrinya yang ia cintai, ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Ia merasakan hangatnya pelukan anak-anaknya, mendengar tawa ceria mereka, dan senyum manis istrinya sebagai motivasi untuk terus berjuang. Setiap pagi, Pak Man memulai hari dengan berdoa, meminta kekuatan untuk menjalani hari yang panjang. Ia berjalan perlahan, menggapainya dengan tongkat menuju tempat ia biasanya mengamen. Di sana, ia duduk dengan sabar menunggu orang-orang yang akan berhenti mendengarkan suaranya. Lagu-lagu yang ia nyanyikan adalah tentang cinta, harapan, dan kehidupan. Orang-orang yang mendengarnya merasa terhibur, bahkan ada yang menitikkan air mata. Dengan mata yang gelap, Pak Man tetap melangkah maju, berharap bisa melihat senyum anak-anaknya tumbuh besar dan membuat istrinya bahagia. Setiap nada yang ia nyanyikan adalah doa untuk keluarganya. Setiap senyum yang ia terima adalah kekuatan untuk terus melangkah. Pak Man tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi ia yakin bahwa dengan cinta dan kerja keras, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Pak Man terus bernyanyi, menghibur orang-orang yang lewat, sambil memikirkan keluarganya di rumah. Ia berharap bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, bisa membiayai pendidikan anak-anaknya, dan membuat istrinya tersenyum. Semua itu menjadi motivasi bagi Pak Man untuk terus berjuang, meskipun sakitnya semakin parah. Ia mengingat kata-kata istrinya, "Kita bisa melewati ini bersama, Pak. Aku ada di sini." Hari itu matahari bersinar sangat terik, seolah-olah ingin melelehkan aspal jalan. Pak Man tetap mengamen di perempatan jalan, menyanyikan lagu-lagu yang menyentuh hati orang-orang yang lewat. Ia memaksakan diri untuk bekerja, ingin membahagiakan anak dan istrinya. Davi, Akila, dan Arvan, mereka semua menantikan kepulangannya dengan senyum ceria. Tiba-tiba, Pak Man merasa lelah yang sangat. Suaranya mulai serak dan tubuhnya mulai goyah. Ia merasakan keringat dingin keluar dari dahinya, dan pandangan matanya mulai kabur. Pak Man mencoba bertahan, tapi tidak bisa. Ia tidak sadarkan diri, jatuh ke tanah dengan lembut, seperti daun kering yang jatuh dari pohon. Tukang becak berlari mendekat. "Aduh, ada apa ini? Pak, bangun Pak, jangan tinggalkan kami." Tukang becak mencoba membangunkan Pak Man, tapi ia tidak sadarkan diri. "Astaga Pak, apa yang terjadi? Kenapa harus begini?" Tukang becak memeriksa Pak Man, lalu melihat sekeliling dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Ada yang bisa bantu? Tolong, ada orang pingsan di sini. Jangan biarkan dia pergi sendirian." Beberapa orang mulai mendekat, dan tukang becak membantu membaringkan Pak Man di tempat yang teduh. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa pingsan?" Pak Man mulai sadar, membuka mata dengan susah payah. "Ah, air. Anak-anak, tunggu Pak, saya ambil air. Anda harus kuat Pak, anak-anak Anda menunggu." Tukang becak berlari mengambil air dan memberikannya kepada Pak Man. "Minum air." "Terima kasih. Saya baik-baik saja." "Jangan bergerak dulu Pak, Anda harus istirahat. Saya antar Anda pulang." Tukang becak membantu Pak Man ke becaknya dan membawanya pulang. Pak Man tersenyum lemah, merasa bersyukur atas kebaikan orang lain. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, ada orang-orang yang peduli dengan dia. Tukang becak membantu Pak Man turun dari becak dan membawanya ke dalam rumah. "Pak, Anda harus istirahat. Saya akan memberitahu istri Anda." Terima kasih banyak." Istri Pak Man berlari mendekat dan memeluk suaminya. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa kamu begini?" "Aku baik-baik saja sayang, aku hanya lelah." Pak Man tersenyum lemah, merasa bahagia karena memiliki keluarga yang peduli dengan dia. Ia tahu bahwa ia harus kuat untuk mereka. Pagi itu, Pak Man terbaring di tempat tidurnya, dikelilingi oleh keluarga yang tercinta. Istri dan anak-anaknya, Davi, Akila, dan Arvan duduk di sekelilingnya. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Istri Pak Man, "Pak, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sakit?" Pak Man tersenyum lemah, memandang istrinya dengan mata yang penuh kasih. "Aku tidak ingin kalian sedih, sayang. Aku ingin kalian bahagia." Davi, anak sulungnya, memegang tangan ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayah, kita bisa menghadap ini bersama. Kenapa ayah tidak bilang?" Pak Man menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Aku memiliki penyakit di perutku.
Dokter mengatakan bahwa itu sudah parah. Aku tidak ingin kalian khawatir, jadi aku tidak bilang. Akila dan Arfan mulai menangis, memeluk ayahnya dengan erat. Akila, ayah, kita tidak peduli dengan itu. Kita hanya ingin ayah sembuh. Arfan, ayah, kita bisa berdoa bersama kan? Pak Man tersenyum, merasa bahagia karena memiliki keluarga yang peduli dengan dia. Aku sudah berdoa anak-anak. Aku ingin kalian semua bahagia dan terus maju dalam hidup. Istri Pak Man memeluk suaminya, menangis dengan suara yang lembut. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Pak. Aku butuh kamu. Pak Man memeluk istrinya, mencoba menghiburnya. Aku akan selalu ada untuk kalian, sayang. Aku akan berjuang untuk kalian. Narasi berlanjut dengan musik latar yang menyentuh hati. Keluarga Pak Man memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter memutuskan bahwa Pak Man harus segera dioperasi. Istri Pak Man, dokter, bagaimana kondisinya? Dokter, kami akan melakukan operasi segera, namun kami perlu melakukan 3 kali operasi untuk memastikan bahwa penyakitnya sudah benar-benar hilang. Keluarga Pak Man setuju, dan Pak Man dibawa ke ruang operasi. Operasi pertama berlangsung beberapa jam, dan Pak Man dibawa ke ruang pemulihan. Hari-hari berikutnya, Pak Man menjalani operasi kedua dan ketiga. Setiap kali keluarganya selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan doa. Setelah beberapa minggu, Pak Man akhirnya pulih dan bisa kembali ke rumah. Namun dokter memberinya obat-obatan yang harus diminum secara teratur. Dokter, Pak, Anda harus minum obat ini secara teratur. Jika tidak, penyakitnya bisa kambuh lagi. Pak Man mengangguk, tahu bahwa ia harus minum obat untuk bisa hidup normal kembali. Ia tersenyum, merasa bahagia karena memiliki keluarga yang peduli dengan dia. Pak Man, aku akan minum obat, Dok. Aku tidak ingin meninggalkan keluarga saya. Pak Man tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk keluarganya. Ia akan minum obat dan terus hidup untuk mereka. Setelah beberapa tahun, Pak Man kembali jatuh sakit yang parah. Sakitnya semakin berat, dan ia merasa bahwa tubuhnya tidak kuat lagi. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berjuang, bekerja keras untuk keluarganya, meskipun harus minum obat setiap hari. Istri Pak Man menangis, memeluk suaminya dengan erat. Istri Pak Man, Pak, jangan menyerah, kami butuh kamu. Pak Man tersenyum lemah, memandang istrinya dengan mata yang penuh kasih. Aku harus terus berjuang, sayang. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian. Tiba-tiba, Arfan, anak bungsunya, berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Arfan, ayah, aku tidak ingin ayah pergi. Aku butuh ayah. Pak Man tersenyum, memandang Arfan dengan mata yang penuh kasih. Ayah tidak akan pergi, Arfan. Ayah akan selalu ada untukmu. Arfan memeluk ayahnya dengan lebih erat, dan Pak Man merasa semangatnya kembali. Aku harus terus berjuang untuk Arfan. Aku harus memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Pak Man akhirnya bisa membeli rumah sendiri untuk keluarganya. Ia sangat bahagia karena telah mencapai impiannya. Istri Pak Man menangis, memeluk suaminya dengan erat. Pak, kamu telah melakukan yang terbaik. Kami sangat bangga denganmu. Pak Man tersenyum, memandang istrinya dengan mata yang penuh kasih. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kalian. Aku berterima kasih atas dukungan kalian. Dan terutama, aku berterima kasih kepada Arfan, yang telah memberikan aku semangat untuk terus berjuang. Keluarga Pak Man akhirnya bisa hidup bahagia di rumah baru mereka. Mereka semua sangat bahagia, dan Pak Man merasa bahwa semua perjuangannya telah terbayar. Pak Man duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keluarga yang tercinta. Ia tersenyum, merasa bahagia dan damai. Aku telah hidup dengan sakit, namun aku tidak pernah menyerah. Aku ingin kalian semua tahu bahwa hidup ini indah, meskipun ada kesulitan. Arfan memeluk ayahnya dengan erat, dan Pak Man merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Keluarga Pak Man hidup bahagia dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.